Halo, salam bahagia semuanya. Sebelum memulai video kali ini, Kevin akan menyampaikan beberapa hal yang harus kalian ketahui. Video ini bersumber pada energi kalian yang bersifat general, terkadang bisa resonate dan sebaliknya. Segala macam jawaban, kesimpulan, dan keputusan ada di masing-masing dari kalian. Jangan menyalahi diri sendiri atau bacaan yang aku sampaikan ini. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Biar nggak ketinggalan di video selanjutnya, teman-teman bisa tekan tombol notifikasinya. Terima kasih dan selamat menonton. Halo, salam bahagia teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan. Lalu yang terpenting adalah kalian semua sehat selalu dan rezekinya banyak. Amin. Oke, di video kali ini Kevin akan mengusung tema tentang move on. Nah, sebelum kita berbicara tentang move on, seperti biasa Kevin akan mencoba menjelaskan apa sih move on itu, apa sih pengaruhnya, dan apa sih tujuan move on, kenapa kamu bisa memilih untuk move on dari seseorang. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai video, jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung di channelnya Kevin nih, salam kenal. Mudah-mudahan kalian tetap setia di channel ini. Dan yang pengen personal reading sama Kevin, boleh kalian bisa DM di Instagramnya Kevin yang Kevin sematkan di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa hubungi di sana, atau emailnya juga ada di bawah ya, di bawah ini. Nanti Kevin edit. Oke. Kita ngomongin soal move on. Pasti teman-teman pernah mengalami hal ini, berupaya untuk melupakan seseorang yang ada di luar sana yang sudah membuatmu sakit. Nah, karena hal inilah membuatmu bisa menjadi lebih bangkit lagi. Tapi di saat kalian move on, ini malahan ada beberapa kendala, kamu masih ingat dia, susah melupakan dia, dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu Kevin akan menjelaskan dulu ya teman-teman tentang tujuan move on. Di sini Kevin akan menggunakan kartu tarot, karena dari kartu tarot itu ada beberapa kartu yang berkaitan dengan move on. Segala sesuatu bentuk kehidupan di dunia ini digambarkan dari kartu tarot itu sendiri. Jadi fungsi kartu tarot ini adalah sebuah metode untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, kalau dibilang apakah itu meramal-ramal? Ya, ini tergantung persepsi dari kalian masing-masing ya. Oke. Kevin di sini akan ngambil contoh dari seseorang yang mengalami move on. Move on di dalam kartu tarot ini ada di kartu 6 pedang. 6 pedang ini adalah bercerita tentang bagaimana dia bisa memulai perjalanan dia yang baru untuk keluar. Di saat perjalanan dia di masa lalu merasa dia tidak nyaman, tidak asik, maka dia di sini memilih untuk bangkit di sini. Move on ini kaitannya dengan rasa sakit hati, dikhianati. Nah, kalau di dalam kartu tarot itu kartu 3 pedang. Dan rasa sakit itu, putus cinta dan lain sebagainya tentang sebuah kehancuran, yaitu kartu The Tower. Wow. Ternyata kartu tarot manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Nah, selain itu juga kita akan membahas ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya beberapa pengalaman tentang move on, caranya bagaimana. Kalian bisa komentar di kolom komentar. Tapi tujuan dari move on sendiri ini bermacam-macam ya teman-teman. Ini salah satunya adalah tujuan move on. Ini melepas dia untuk melupakan segala sesuatu tentang dia. Berarti artinya ada sebuah kekecewaan di sini. Di dalam kartu 5 cup di sini seperti merasa kemurungan, merasa tidak dihargai, tidak diterima, kesedihan, semuanya ada di sini. Bisa kalian lihat ya gambarnya, orang lagi murung seperti ini. Sudah pasti ini lagi nyimpen masalah, terutama masalah cinta, apalagi kartu cup. Ini berhubungan dengan perasaan. Dikhianati, wah, ditusuk 10 pedang. Ini seperti ini. Dan move on untuk pergi juga, memulai sebuah hubungan baru. Ini digambarkan pada kartu 8 cup.
di sini. Setelah itu apa sih tujuan move on sebenarnya? Ini tujuan move on adalah bangkit dari kesedihan pasca pacaran. Wow, iyalah, pasti semua orang itu pengen bangkit, tapi tergantung bagaimana orang itu sendiri, bagaimana cara dia sendiri. Misalkan ada kalanya teman-teman ini malah justru menikmati rasa kesedihan itu, jadi susah sekali melepaskan, susah sekali menghilangkan ingatan tentang dia karena memorinya terlalu banyak di situ. Tapi tujuan move on sendiri memang untuk bangkit dari keterpurukan itu sendiri. Mungkin ada kalanya teman-teman bisa memanfaatkan momen di mana kamu meratapi kesedihan kamu, tapi jangan terlalu berlama-lama ya, nanti malah membuatmu menjadi sakit. Lalu tujuan dari move on selanjutnya itu tentang lebih menyayangi diri kamu sendiri ya teman-teman, dan berbuat baik pada diri kamu sendiri. Ini agar bisa merasa lebih dewasa dalam menyikapi beberapa hal. Ini ada kaitannya dengan kartu 10 pedang. Ini adalah kartu favorit Kevin. Kenapa? Karena energi di sini adalah Gemini di dekan ketiga. Di kartu ini bercerita tentang bagaimana dia harus bisa bangkit dari rasa sakit dia. Dia harus jujur pada diri dia sendiri. Kalau misalkan kamu merasa tidak nyaman dengan dia, maka kamu keluarlah. Kamu jangan terlalu menyiksa diri kamu sendiri. Karena pada dasarnya sebenarnya di saat kamu mendapat sebuah kekecewaan dari dia, ini kamu seharusnya sadar diri kamu ini tidak perlu dikhianati sampai seperti itu. Makanya kamu harus bangkit. Biarlah dia mengecewakan kamu dan lain sebagainya, tapi kamu jangan pernah mengecewakan diri kamu sendiri. Ini pembelajaran luar biasa yang Kevin serap ya selama ini dari kartu 10 pedang di sini, tentang bagaimana dia harus bisa jujur pada diri dia sendiri. Apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya di situ. Ada sebuah cahaya yang bisa menerangi kehidupan kamu di selanjutnya. Nah, tujuan dari move on yang Kevin tangkap ya dari beberapa kartu tarot di sini, ini tentang bagaimana kamu bisa menetralkan pikiran kamu di sini, sehingga kamu juga bisa merasakan kebebasan. Ada kartu The Fool, 0. Artinya kamu balik lagi dari 0. Tapi di saat kamu balik lagi ke 0 ini, kamu perlu beberapa proses ya. Nggak langsung kamu langsung move on dari orang secara secepat kilat lah, berarti ada yang salah dari diri kamu. Makanya apapun yang kamu rasakan tentang kesedihan itu nikmatin dulu, lalu kamu harus bisa bangkit dari sana biar kamu bisa merasakan kebebasan seperti kartu The Fool di dalam kartu tarot ini. Tapi perlu diingat, kebebasan di sini jangan kebelabasan. Ingat, waktu move on terbaik buat teman-teman di saat untuk netral ya dari dia, ini antara 6 bulan sampai 1 tahun. Setiap orang itu beda-beda bagaimana cara dia move on dari seseorang. Tapi selama waktu itu, cobalah untuk teman-teman ini untuk bisa menetralkan perasaan tanpa ada siapapun yang masuk ke dalam diri kamu atau ke kehidupan kamu. Jadi misal kamu putus sama si A, ya udah, kamu merasakan kesedihannya, kamu pengen move on dari dia, berilah waktu sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun ya. 6 bulan sampai 1 tahun itu teman-teman harus bisa bangkit dari situ, dan perasaannya harus netral, tidak boleh pacaran atau diisi oleh perasaan orang lain, karena nanti justru akan mengganggu dan si mantan itu bakalan mengusik kehidupan kamu kembali. Baru putus 3 bulan tahu-tahu udah dapat pacar lagi, pasti kamu kepoin siapa pacar dia, siapa wanita yang ada di samping dia, atau siapa yang pria ada di samping dia, pasti itu. Karena seseorang itu butuh waktu yang lama untuk menetralkan perasaan dia. Masing-masing orang ini berbeda-beda bagaimana dia untuk bisa berproses seperti itu. Ada kartu The Fool di sini tentang kebebasan. Dia memulai bebas ini, balik lagi ke 0. Ini seperti merubah segalanya ya tentang dia, apalagi memorinya kamu tentang dia ini udah banyak. Kalian udah pacaran lama, putus, wah move onnya pasti lama banget, susah melupakan itu. Ujung-ujungnya balikan lagi. Oke, dan di sini Kevin akan berbagi sebuah tips. Ini tipsnya pernah Kevin lakukan di saat Kevin move on dengan seseorang di luar sana. Hai mantan, aku sudah melupakanmu.
Oke, cara move on dari seseorang, teman-teman. Ini yang Kevin tetapkan ya, yang Kevin terapkan di sini, yaitu tentang kamu harus bisa menetapkan tujuan hidup kamu. Tujuan hidup kamu apa setelah putus dari dia? Ini putus cinta ya teman-teman, sering terjadi dan kemudian menjadi kamu ini melupakan tujuan hidup kamu yang sebenarnya. Di saat perasaan sedih-sedih itu datang kepada kamu justru susah untuk melanjutkan tujuan hidup kamu yang sebenarnya itu apa. Padahal di saat kamu move on, kamu punya bisnis. Tapi karena move on itu, emosi kamu jadi berubah-ubah di situ. Maka tujuan kamu jadi hambar di situ. Apa mungkin juga kamu yang sebenarnya lagi lanjut kuliah, kebetulan lagi ujian dan lain sebagainya. Di saat putus cinta sama dia, kamu lupa tentang kamu harus menyelesaikan kuliah kamu, sekolah kamu di situ. Maka di sini kamu harus bisa menetapkan ya, apa sih tujuan hidup kamu di dunia ini. Di saat kamu move on dari dia, harus bisa menetapkan tujuan hidup kamu. Dan yang terpenting adalah stop untuk galau-galau berkepanjangan. Intinya adalah belajar ikhlas dan menerima kondisi seperti itu. Walaupun menyakitkan, nikmati prosesnya dulu, nikmati rasa sakit itu, kemudian kamu tetapkan yang namanya tujuan hidup kamu. Lalu, pengalaman Kevin yang selanjutnya di sini, kita saling berbagi pengalaman ya teman-teman, yaitu sadari fakta yang terjadi. Kamu harus bisa menyadari apa yang terjadi di kehidupan kamu bersama dia. Kamu harus sadar di situ. Setelah menetapkan tujuan hidup kamu yang tadi, ini kamu harus bisa menyadari ya, dan perhatikan fakta-fakta yang bisa mendukung dan menghambat dirimu untuk mencapai impianmu. Faktanya adalah kamu telah dikhianati dia, kamu telah dikecewakan oleh dia, kamu sudah memberikan segalanya kepada dia, tapi ternyata dikhianati. Kamu harus bisa menerima fakta itu semua agar kamu di sini bisa berpikir secara logika. Oke. Dan untuk zodiak yang berpikirannya secara logika, ini jatuh di zodiak yang berelemen udara ya teman-teman, yaitu Gemini, ada Libra, dan juga ada Aquarius. Kalau dibilang move on-nya bagaimana? Mereka move on-nya cepet karena mereka memiliki logika yang luar biasa di situ teman-teman, dan elemennya udara, bisa cepat cari pasangan. Wow. Tapi yang paling lama move on itu Cancer. Cancer asli itu kalau move on lama banget. Jadi dia kan salah satu zodiak di bawah Luminaris ya. Jadi apapun perasaannya dia selalu memendam di dalam hati dan membutuhkan seseorang untuk mendampingi dia, untuk mensupport dia. Kalau enggak, wah move on-nya keblabasan. Dia udah punya pasangan tapi dia masih inget mantan dia loh. Ini si Cancer itu seperti itu. Nah, lalu cara move on selanjutnya setelah kamu bisa menerima fakta tersebut ya teman-teman, di sini kamu harus bisa tentukan pilihanmu saat ini. Setelah menerima fakta-fakta tersebut, ini teman-teman selanjutnya adalah menentukan sebuah pilihan ya. Mungkin teman-teman bisa membuat daftar apa saja yang ingin menjadi pilihan kamu, ditulis, dicatat. Ini adalah metode yang ampuh di saat kamu bisa merasakan sebuah kesedihan atau apa, kamu catat apa yang kamu rasakan tentang dia, kesedihan dia, kamu catat, kamu sobek-sobek atau kamu bakar, jadi emosi kamu hilang dari situ loh. Tapi yang di sini yang Kevin ingin bagi yaitu tentang bagaimana kamu bisa mencatat daftar tujuan kamu. Misalkan nih, setelah putus dengan dia, aku akan melanjutkan hidupku untuk berbisnis, aku akan melanjutkan pekerjaanku, aku akan merawat diriku sendiri, aku akan merubah penampilanku, aku akan lebih merawat diri aku. Kamu tulis semua di situ. Apa sih tujuan kamu setelah move on dari dia, biar kamu memiliki sebuah tujuan hidup di situ. Lalu untuk langkah selanjutnya ini teman-teman, kamu di sini harus bisa segera lakukan sebuah pilihanmu. Setelah daftarnya kamu tulis, pilih salah satunya di situ dan lakukan sebuah aksi. Harus ada aksi di situ. Kalau kamu cuma nulis doang, tapi kamu tidak melakukan apa yang kamu tulis di situ, itu percuma saja. Setelah kamu nulis, pilih,
dan lakukan aksi di situ. Biar kamu juga bisa cepat move on dari dia. Dan yang terpenting ini buat teman-teman, cara move on dari seseorang, ini kamu butuh sekali dukungan support dari orang-orang terdekat. Makanya di saat kamu hidup di dunia ini, tentunya kamu harus bisa berbagi perasaan kepada orang-orang yang dekat dengan kamu, keluarga kamu, mungkin juga sahabat kamu. Karena peran sahabat di sini itu penting banget. Di saat kamu putus cinta dengan seseorang, peran sahabat ini nomor 1. Kamu pasti bakalan didukung sama sahabat kamu. Di saat kamu move on, kamu pengen punya tujuan ini setelah move on dari dia akan dukung kamu. Tapi pilih-pilihlah sahabat yang benar. Atau mungkin juga jika kamu merasa kamu tidak bisa move on, bagaimana aku melanjutkan perjalanan hidupku yang selanjutnya, kamu bisa curhat ke reader. Wow. Kamu boleh curhat ke Kevin juga nggak apa-apa. Nanti DM di Instagram. Nanti kita akan coba melihat apa tujuan kamu sebenarnya setelah move on dari si dia. Kamu harus mempunyai semangat baru di situ. Oke, sepertinya itu penjelasan dari Kevin ya tentang cara-cara move on, dan itu adalah salah satu cara ampuh menurut Kevin yang pernah Kevin kerjakan selama ini, makanya bisa cepat move on. Kita lanjut ke pembacaan ya teman-teman. Untuk tema kali ini, temanya adalah aku memilih move on dari kamu. Aku memilih move on dari kamu. Oke, ke pembacaan kita. Sebelum ke pembacaan, untuk teman-teman semua, jangan lupa ya untuk mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kali ini Kevin akan meminta bantuan kalian semua tentang energi yang akan Kevin tangkap di sini dengan cara fokus kepada diri kamu sendiri ya teman-teman. Untuk fokus pada diri kamu sendiri di sini, Kevin seperti biasa kocok dulu kartunya di sini. Untuk teman-teman semua, fokus pada diri kamu. Fokus pada diri kamu tentang perasaan sakit, tentang si dia, ingatan si dia. Bagaimana caranya untuk kamu bisa move on dari dia? Untuk dimensi tema video kali ini adalah aku memilih move on dari kamu. Kevin tebar dulu kartunya. Dan seperti biasa, Kevin akan melihat energi kamu di sini. Ini adalah energi kamu dan ini energi dia. Bagaimana energi kamu tentang tema kali ini? Aku memilih move on dari kamu. Oke. Di sini ada kartu Ace of Pentacle. Kartu Ace of Pentacle ini tentang awal di mana kamu harus bisa memulai sebuah tujuan hidup kamu. Kartu ini juga bisa melambangkan tentang bagaimana kamu memberikan perasaan kamu kepada orang lain. Kamu merasa kamu salah memberikan perasaan kamu kepada si dia. Energi di sini yang Kevin tangkap, kamu malah ingat ke masa lalu, di mana segala sesuatunya sudah kamu beri kepada dia. Ada angka 1 di sini, artinya adalah sebuah awal. Awal di mana kamu memulai hubungan dengan dia, sepertinya ini memang berat. Tapi di sini kamu sudah bisa meyakinkan diri bahwa ya aku mau sama kamu, aku memberikan semua ini untuk kamu di sini. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada simbol tangan yang memberikan sebuah koin, artinya segala sesuatunya sudah kamu berikan kepada dia. Energinya di sini memang kamu sudah memberikan itu semua. Apakah kamu cinta kepada dia? Ya, kamu sudah memberi itu semua. Bahkan secara fisik pun kamu juga sudah pernah memberi kepada dia di sini. Makanya kamu ingat. Makanya energi yang Kevin tangkap di sini, kamu ingat tentang masa lalu dia. Saat-saat momen di mana kamu PDKT dengan dia, momen-momen indah di awal ini, kamu ingat semua tentang kata-kata dia, tentang janji-janji manis dia. Kamu ingat di sini. Ini adalah energi yang Kevin tangkap. Dan di sini ada sebuah gambar awan. Artinya adalah ketidakjelasan tentang sebuah janji. Janji dari dia, kata-kata manis dari dia. Kamu mengingat ini semua. Sehingga energinya di sini
memorinya di sini, kamu kembali ke masa lalu di mana saat dekat dengan si dia. Dan untuk energi dia, Kevin akan melihat energi dia di sini kartunya adalah 6 tongkat. 6 tongkat memiliki sebuah kisah. Dia hanya ingin kamu mengikuti dia. Dia hanya ingin kamu selalu memperhatikan dia, mengikuti dia. Tapi dia tidak pernah mengikuti apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Mungkin ini adalah sebuah keegoisan dia. Di dalam sebuah kartu tarot, kartu 6 tongkat ini satu-satunya kartu yang chord card dari 1 sampai 10 yang memiliki sebuah kuda di sini. Artinya apa? Dia merasa diri dia adalah orang yang dibanggakan. Kamu sangat menggantungkan hidupnya kepada dia, sehingga dia lebih dominan kepada kamu. Energi dia saat ini mungkin dia merasa, ya aku memang seperti ini, ya mau bagaimana lagi, kamu sudah ngikutin aku, tapi aku mau ngikutin kamu gak bisa, gak mau. Ini adalah sebuah keegoisan. Keegoisan di mana energi dia yang Kevin tangkap di sini. Orang ini justru malah banyak yang ngikutin dia. Ada orang lain yang juga mengagumi dia di sini, teman-teman. Sedangkan kamu di sini sudah memberikan segalanya kepada si dia. Memang sangat menyakitkan. Tapi ini adalah proses perjalanan sebuah kehidupan ya. Yang Kevin tangkap di sini, untuk zodiak dari orang ini adalah Leo. Coba Kevin lihat ya, ada zodiak apa aja di sini. Ada Capricorn, ada Taurus, dan juga ada Aries. Ini satu divine maskulin dan 2 feminim. Kevin nangkapnya seperti itu. Dari si Aries memang secara penampilannya juga bagus ya. Taurus juga dia berkesan dia diam-diam, tapi kok dia nggak ada usaha untuk mempertahankan hubungan dengan kamu. Dan si Capricorn ini pengennya saling menguntungkan hubungannya, pengennya dia diuntungin terus. Oke, ini untuk energi kamu dengan dia. Lalu di sini Kevin akan melihat apa sih yang membuat kamu ini merasa kecewa tentang dia. Apa sih yang membuat kamu kecewa tentang dia? Kita lihat sama-sama. Kalian fokus pada diri dan perasaan kamu, biar Kevin bisa menangkap energi dari sini. Oke. Tentang apa yang membuatmu kecewa tentang dia. Nah, berhubungan dengan fisik juga. Di sini kartunya adalah 6 Pentacles. Kartu 6 Pentacles di sini tentang apa yang sudah kamu berikan dan kamu terima dari dia. Bisa teman-teman lihat di sini. Ada sebuah momen di mana dari kartu tarot ini melambangkan tentang sesuatu yang diberi dan diterima. Yang kamu kecewakan di sini adalah kamu kecewa. Selama ini, balik lagi kartu ini, kamu sudah memberikan segala sesuatunya kepada dia, baik secara materi, baik secara fisik, perhatian dan lain sebagainya. Tapi dia tidak bisa bijaksana mengambil sebuah tindakan kepada kamu. Janji-janji manis dia sudah hilang begitu saja. Dia melupakan itu semua. Sehingga ini membuat kamu merasa dikecewakan, amat sangat pedih, amat sangat sakit di sini. Kamu tidak menerima di sini. Padahal secara hati dan perasaan kamu sudah bisa memberikan apa yang dia mau. Ini sangat menyakitkan. Dan Kevin merasakan momen seperti ini. Tapi Kevin bisa lepas dari rasa seperti ini. Oke. Dan untuk dimensi selanjutnya, apa sih hal yang teman-teman, hal yang dia buat selama ini kepada kamu? Apa sih hal yang dia buat selama ini kepada kamu? Oke, di sini ada karma, teman-teman. Hal yang dibuat selama ini kepada kamu, dia di sini
menciptakan sebuah karma. Ada kartu judgment. Di dalam kartu tarot, kartu judgment sendiri ini tentang sebuah kebangkitan. Apa yang dia lakukan di sini pasti dia akan mendapatkan sebuah ganjaran. Karma akan selalu berlaku kepada orang yang sudah menyakiti perasaan orang lain. Karma di sini bisa juga berarti dia akan dikhianati oleh seseorang. Jadi, kamu intinya di sini harus bisa ikhlas agar karma baik masuk ke kamu dan karma buruk ke dia. Ini bukan mendoakan dia, tapi hukum karma ini selalu ada. Terlebih kartunya di sini judgment. Kartu judgment dalam kartu tarot ini adalah bercerita tentang sesuatu hal di luar tubuh kita. Artinya ada pengaruh dari alam semesta di sini. Judgment. Kartu Mayor Arcana. Ini berkaitan dengan sebuah karma. Jadi di sini kamu harus ikhlas, kamu harus sadar, menyadari tentang hal ini. Setelah itu, biarlah karma yang membalas apa yang dia lakukan kepada kamu ya teman-teman di sini. Oke, kita akan melihat janji-janji apa yang dia utarakan kepada kamu. Dia sudah menjanjikan apa nih kepada kamu? Kita akan lihat sama-sama teman-teman, janji yang sudah dia utarakan kepada kamu. Wow, kartunya King of Pentacle teman-teman. Dia janji menikahi kamu, menafkahi kamu, memberikan segalanya untuk kamu di sini. Kartu King di dalam kartu tarot, dia memberikan sebuah keputusan. Dia menjanjikan hal yang bergelimang kepada kamu di sini. Dia menjanjikan sebuah keuntungan kepada kamu di sini. Ada energi Taurus tentang bagaimana dia bisa merawat, bagaimana dia bisa mengolah perasaan kamu di sini. Ini hal yang membuat kamu kecewa. Dia sudah menjanjikan itu semua. Ya aku bakalan nikahin kamu. Ya aku akan bakalan memberikan kamu rumah, memberikan kamu hal yang kamu butuhkan selama ini. Aku bisa memberikan itu semua. Ini janji dia. Ya, aku akan janji kepada kamu untuk pergi ke sini, pergi ke situ. Dia seperti seorang raja yang banyak janji. Tapi di saat dia berjanji, dia tidak pernah mencatat apa yang dia janjikan kepada kamu. Ini janji-janji dia yang selama ini bisa membuat kamu terpikirkan tentang dia terus-terusan. Sehingga kamu susah move on dari dia di sini. Oke, janji dia memang terlalu sangat berat ya. Karena dia tidak pernah mencatat janji dia kepada kamu di sini. Lalu Kevin akan melihat tentang kenyataan. Kenyataan tentang janji-janji dia selama ini. Apakah dia bisa menepati atau tidak? Ada kartu keseimbangan Temperance. Ini berkaitan juga dengan faktor yang ada di luar tubuh dia. Kenyataannya dia tidak bisa menyeimbangkan apa yang dia ucapkan dengan niat dari diri dia sendiri. Kartu Temperance di dalam kartu tarot ini memiliki energi Sagittarius tentang sebuah perjalanan. Perjalanan bagaimana? Di saat dia memberikan sebuah janji kepada kamu, ini niat dari hati paling dalam dia. Ini dia tidak mempunyai niat yang sungguh-sungguh. Masih ada sebuah keraguan. Kartu Temperance harus ada keseimbangan di saat dia memulai sebuah perjalanan. Perjalanan dalam percintaan kamu dengan dia memang sangat berat, berliku. Dan kamu akan menemukan sebuah kesusahan. Ada kalanya kamu menemukan sebuah gunung, sebuah masalah di dalam hubungan percintaan kamu. Indikasinya, apakah janji-janji yang dia utarakan kepada kamu bisa dia tepati atau tidak di sini? Ini tergantung bagaimana keseimbangan perasaan kamu dengan dia. Jika kamu move on dengan dia, ini adalah keputusan putus kamu dengan dia, maka tetapkan
Tetapkan tujuan hidup kamu di sini. Kalau dia bisa memberikan sebuah perubahan untuk kamu, break sebentar dan kemudian introspeksi diri. Kemungkinannya di sini dia bisa menepati janji kamu. Tapi kamu harus melihat kenyataannya dulu di sini. Apakah dia bisa memulai hidup kembali lagi dengan kamu, memaafkan? Apakah dia bisa merubah kesalahan-kesalahan yang dia buat atau tidak? Jika ada kesempatan di situ, maka lakukan. Jika tidak, dan kamu menyadari fakta-faktanya ini sangat menyakitkan untuk kamu, maka lepaskan di sini. Ada sebuah keseimbangan. Ini tentang janji-janji dia di masa yang akan datang, apakah bisa dia tepati atau tidak. Ini tergantung dari kenyataan yang kalian alami saat ini ya teman-teman. Lalu di sini untuk teman-teman, Kevin akan melihat bagaimana cara kamu ini bisa melupakan dia. Bagaimana cara kamu bisa melupakan dia? Oke, fokus pada diri ya teman-teman. Bagaimana cara kamu bisa melupakan dia? Kartunya muncul. Di sini kartunya The Fool yang tadi Kevin jelaskan di intro tentang penjelasan bagaimana cara move on dari dia. Bagaimana cara kamu bisa melepaskan tentang dia atau melupakan dia? Di sini ada sebuah kebebasan. Kamu harus bisa healing di dalam diri kamu sendiri. Kamu harus bisa setia kepada diri kamu sendiri di sini. Mungkin kamu membutuhkan ruang khusus untuk kamu sendiri untuk bisa keluar dari lingkungan yang mungkin selalu memberikan memori tentang dia, tempat-tempat yang pernah kamu lalui bersama dia. Kamu hindari itu semua. Kamu move dari itu semua. Ini cara terbaik agar alam bawah sadar kamu ini tidak merespon. Kamu pernah di sini loh. Kamu pernah ada momen-momen di sini bersama dia loh. Harus ada kebebasan. Teman-teman bisa lihat ya. Dari kartu tarotnya sendiri, ini kartu The Fool. Ini dia seperti bebas sekali berjalan. Ada anjing di sini yang melambangkan sebuah kesetiaan kepada diri dan dia membawa sebuah bunga. Artinya, dia membawa sebuah harapan tentang kebahagiaan diri dia sendiri. Dia juga membawa bekal di sini. Apa bekal yang dia bawa? Yaitu pengalaman. Pengalaman bagaimana kamu menikmati proses-proses saat move on dengan dia. Ini kamu pelajari. Di saat kamu nanti misalkan mengalami hal yang sama seperti ini, kamu sudah bisa bagaimana cara untuk move on untuk diri kamu sendiri. Karena setiap orang cara move on-nya itu berbeda-beda. Dari yang Kevin sampaikan tadi di awal, ini adalah pengalaman dari Kevin yang Kevin share kepada kalian semua. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi untuk kalian semua untuk bisa move on dari si dia. Oke, dan Kevin akan kepo-kepo sampai kapan? Ini sampai kapan? Dan apakah kamu ini bisa melewati itu semua? Ini sampai kapan perasaan seperti ini? Sampai kapan? Oke. Ada kartu 7 pentacle, sampai kapan? Ini di saat kamu bisa menumbuhkan perasaan bahagia kamu sendiri. Kalau dikaitkan kapan, ini bisa mencapai 7 bulan. Tapi kamu di sini tidak perlu untuk menengok dia kembali, termasuk sosial media dia. Kamu harus bisa melihat lebih jauh lagi ke depan tentang tujuan kamu di depan nanti. Bisa teman-teman lihat ekspresi dari sosok ini adalah dia memandang jauh ke depan. Dan di sini buah-buahan akan tumbuh subur. Artinya sampai kapan? Sampai kamu bisa menumbuhkan rasa bahagia di dalam diri kamu. Kurang lebih 7 bulan. Dari sini. Dari kamu memulai move on dari dia. Dari kamu putus dengan dia. Tapi syaratnya adalah kamu harus menutup akses kepada dia. Dan yang terpenting, ikhlas serta menerima kenyataannya.
Oke, untuk selanjutnya teman-teman, Kevin akan melihat sebagai penutup di sini tentang pesan dan kesimpulan. Oke, kita pakai kartu Oracle, pakai Lodem Oracle. Itu kesimpulan dari pembacaan kita hari ini seperti apa? Di sini kartunya The Pathway of Secret Supplicant tentang menjaga keseimbangan batin dan menunggu waktu yang tepat dengan sudut pandang yang berbeda. Artinya, dibutuhkan sebuah keseimbangan batin agar perasaan kamu kembali menjadi netral. Di saat perasaan kamu netral, move on dari dia, cobalah untuk tidak menyematkan perasaan untuk orang lain. Agar kamu bisa memberikan waktu kamu untuk sembuh dari si dia. Tentang memori-memori dia di masa lalu yang cukup banyak menyita waktu kepada kamu di sini. Tidak perlu kamu merasa, aduh sampai kapan. Kamu harus punya nyawa di sini. Karena segala sesuatunya membutuhkan sebuah proses. Dan move on ini ya teman-teman, ini bukan sekedar rasa ingin melupakan orang yang ada di masa lalu kamu. Tapi bagaimana cara kamu ini bisa belajar lebih ikhlas untuk bisa menghadapi itu semua. Ikhlas ini adalah sebuah pembelajaran yang bisa kamu ambil ya teman-teman. Dan ikhlas memaafkan lahir batin atas semua perilaku atau janji-janji yang dulu pernah dia ucapkan kepada kamu. Kamu harus bisa mengikhlaskan itu semua. Dan yang terpenting di sini untuk teman-teman, jangan pernah lupa untuk memilih kebahagiaan kamu sendiri. Oke, mungkin seperti itu bacaan dari Kevin. Sepertinya cukup panjang dan Kevin haus. Dan mohon maaf ya untuk teman-teman semua jika ada kesalahan kata yang Kevin sampaikan di sini, ada kebelibet-belibetan karena sudah biasa Kevin kalau ngomong belibet gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang Kevin sampaikan di sini bisa memotivasi kalian semua untuk bisa move on dari si dia. Jangan terlalu lama bersedih. Mungkin kamu butuh proses waktu untuk menikmati kesedihan itu, tapi jangan terlalu lama. Tetap semangat dan raih terus kebahagiaan kalian semua. Terima kasih sekali yang sudah menyimak video Kevin. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Ditunggu kalian semua di video-video selanjutnya dan sampai jumpa.